Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan dunia yang berubah, tapi cara kamu berdiri di dalamnya. Kalau boleh kutanya satu hal sebelum kita lanjut. Apa satu hal yang selama ini kamu coba kendalikan padahal kamu tahu itu bukan tugasmu? Poin kedua. Apa yang saya lewatkan dengan memilih untuk khawatir atau merasa takut? Coba kamu bayangkan. Ada satu keputusan penting yang sebenarnya sudah lama kamu pikirkan. Tapi kamu tahan terus. Bukan karena kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Tapi karena ada ketakutan samar yang membungkusnya. Takut gagal. Takut dihakimi. Takut semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Lalu hari pun berlalu. Minggu berubah jadi bulan. Dan tanpa kamu sadari, hidup terus bergerak. Tanpa kamu benar-benar ikut melangkah. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ada banyak hal dalam hidup ini yang memang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ada satu hal yang jauh lebih sering kita abaikan. Apa yang sebenarnya hilang saat kita memilih untuk khawatir? Karena setiap kali kita membiarkan pikiran kita tenggelam dalam kecemasan, kita sedang menukar sesuatu. Menukar keberanian dengan rasa aman palsu. Menukar peluang dengan ilusi kesiapan. Menukar saat ini dengan skenario yang bahkan belum terjadi. Dan anehnya, meskipun kita tahu, kekhawatiran tidak akan mengubah hasil, kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena khawatir terasa aktif. Ia membuat kita merasa seolah kita sedang mempersiapkan diri. Padahal kita hanya diam di tempat, sambil terus membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Penelitian menyebutkan bahwa kecemasan kronis bisa menurunkan kemampuan otak dalam membuat keputusan rasional. Karena saat kita merasa takut, amigdala, bagian otak yang bertugas mengenali bahaya, mengambil alih kendali. Fokus kita menyempit. Dunia terlihat lebih mengancam dari yang sebenarnya. Itulah mengapa orang yang terlalu sering merasa takut seringkali melewatkan peluang terbaiknya. Tapi ini bukan tentang menjadi sembrono atau nekat. Ketakutan punya tempatnya. Ia bisa menjaga kita tetap waspada. Ia bisa menyelamatkan. Tapi kalau dibiarkan tumbuh tanpa batas, ia bisa jadi penghalang. Bayangkan kamu ada di sebuah persimpangan. Di satu sisi, jalan yang kamu tahu aman, tidak berisiko, tapi juga tidak membuatmu tumbuh. Di sisi lain, jalan yang membuat jantungmu berdetak lebih cepat, tapi di ujungnya, mungkin ada sesuatu yang selama ini kamu impikan. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak hal yang sudah kamu lewatkan hanya karena kamu tidak ingin merasa takut? Berapa banyak ide yang kamu kubur hidup-hidup hanya karena takut salah? Berapa banyak hubungan yang tidak pernah dimulai karena kamu takut tidak diterima? Berapa banyak versi diri yang tidak pernah kamu temui karena kamu lebih memilih untuk diam? Takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan ia mengambil alih kemudi. Karena setiap rasa takut yang tidak dikelola bisa berubah jadi batas. Dan setiap batas yang kamu biarkan bertahan bisa jadi penjara. Kalau hari ini kamu tidak takut, bukan karena kamu tidak punya rasa takut, tapi karena kamu memilih untuk tidak mendengarkannya terlalu keras. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu kejar? Apa yang akan kamu ucapkan? Dan jika ternyata sebagian besar rasa takutmu hanya cerita fiktif dari pikiranmu sendiri, apakah kamu masih mau membiarkannya jadi alasan? Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Poin ketiga, apakah ini akan menjadi waktu hidup atau waktu mati? Ada kalimat yang kadang lewat begitu saja dalam benakmu. Aku sibuk. Tapi, sibuk itu hidup? Atau hanya gerak kosong yang menyamar jadi makna? Beberapa hari terasa seperti sekadar kotak-kotak waktu yang harus dicentang. Bangun, kerja, makan, scroll, tidur. Ulang lagi besok. Kamu tahu pola ini, kita semua tahu. Tapi berapa kali kamu benar-benar menanyakan? Apakah hari ini adalah waktu yang hidup atau waktu yang mati? Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketakutan bisa membuat kita kehilangan momen. Tapi kali ini, pertanyaannya lebih dalam. Bukan hanya tentang apa yang kita hindari, tapi tentang apa yang sedang kita jalani.
Seneca pernah menulis bahwa sebagian besar manusia hanya menjalani umur, bukan menghidupinya. Dan ironisnya, banyak yang hanya benar-benar terbangun saat hidup sudah hampir usai. Pernahkah kamu duduk di tengah aktivitasmu, lalu tiba-tiba merasa kosong? Padahal tubuhmu bergerak, mulutmu bicara, tapi jiwamu entah di mana. Rasa itu seperti hidup tanpa benar-benar hadir. Seperti jadi pemeran figuran dalam hidupmu sendiri. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lupa menanyakan, apakah ini sungguh hidupku atau hanya kebiasaanku? Banyak orang bangga pada rutinitas, tapi rutinitas tanpa arah hanya membuat kita pandai berjalan dalam lingkaran. Dan ya, rutinitas bisa jadi jebakan. Apalagi kalau dunia terus bilang bahwa menjadi produktif itu segalanya. Kita sibuk mengejar to-do list sampai lupa bertanya, to be siapa? Penelitian menyebutkan bahwa orang yang merasakan makna dalam kesehariannya punya aktivitas otak yang lebih stabil dan harmonis, terutama di bagian yang mengatur emosi dan perencanaan masa depan. Sebaliknya, yang merasa kosong dan tidak terhubung dengan waktu yang ia jalani, rentan pada kecemasan dan kelelahan mental. Dan anehnya, kekosongan itu tidak selalu datang dari kurangnya aktivitas, tapi dari kurangnya kedekatan dengan apa yang kita lakukan. Banyak yang kelelahan bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu jauh dari makna. Sekarang coba kamu bayangkan ini. Kamu bangun, masih sama jamnya, masih sama kopinya. Tapi kamu mulai memperhatikan bagaimana kamu menyeduhnya. Kamu mulai memperhatikan suara detik jam. Kamu tidak lagi berpikir tentang target esok hari, tapi mulai benar-benar hadir di hari ini. Tiba-tiba, sesuatu yang sederhana jadi terasa hidup. Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tapi ke arah mana kamu bergerak. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang kamu lakukan hari ini, tapi apakah kamu benar-benar hidup di dalamnya? Karena kalau kamu tidak bertanya itu sekarang, waktumu bisa terus berjalan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah ada di akhir minggu, akhir bulan, akhir tahun, dan mungkin akhir segalanya. Sekarang giliran kamu untuk berhenti sejenak. Tarik napas. Lalu tanya ke dirimu sendiri, apakah hari ini akan kamu hidupkan, atau kamu biarkan berlalu sebagai waktu yang mati? Poin keempat, apa hal yang paling penting? Ada momen-momen sunyi, di mana hidup tidak meminta kita untuk bergerak lebih cepat, tapi justru mengajak kita berhenti dan bertanya pelan. Apa yang sebenarnya paling penting? Bukan yang paling mendesak, bukan yang paling terlihat, tapi yang paling bernilai untuk disimpan. Dan kadang, justru di tengah kesibukan yang padat, kita kehilangan jawaban itu. Kita sibuk menyelesaikan banyak hal, tanpa tahu sedang menuju kemana. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang waktu hidup dan waktu mati, kadang hidup memang tidak berhenti walau kita sedang kehilangan arah. Dan justru karena itu, kita perlu sesekali menarik diri untuk memeriksa ulang kompas yang kita pakai. Apa hal yang benar-benar penting? Pertanyaan ini mungkin tidak akan dijawab oleh notifikasi atau dari komentar orang-orang yang hanya mengenal kulit luar kita. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dari ruang dalam, tempat di mana kita bisa jujur tanpa takut dihakimi. Tapi tentu, tidak semua orang punya keberanian untuk mendengarkan jawabannya. Banyak yang tanpa sadar lebih takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan diri sendiri. Lebih takut keluar dari jalur yang dianggap benar daripada membela sesuatu yang mereka yakini. Dan akhirnya, kita hidup dari tuntutan, bukan dari kesadaran. Penelitian menyebutkan, saat seseorang terlalu lama hidup berdasarkan ekspektasi luar, entah itu keluarga, status, atau tradisi, otaknya mulai membentuk pola penyesuaian yang membuat mereka kehilangan sensitivitas terhadap suara hati mereka sendiri. Lama-lama, mereka tidak bisa membedakan antara keinginan dan kewajiban yang ditelan bulat-bulat. Dan ini bukan berarti semua tuntutan itu buruk. Tapi, pernahkah kamu menanyakan, apakah aku memilih ini karena aku ingin, atau karena aku takut dianggap salah? Dalam budaya kolektif yang menjunjung tinggi keharmonisan, kadang keputusan hidup kita lebih banyak ditentukan oleh rasa sungkan daripada rasa cinta. Padahal, tidak ada satupun kehidupan yang akan sepenuhnya disetujui semua orang. Maka, siapa yang bertanggung jawab atas hidup ini kalau bukan kita sendiri?
Kalau hari ini kamu diberi satu pilihan saja, satu hal yang boleh kamu perjuangkan sampai akhir hidup, apa yang akan kamu pilih? Dan bagaimana jika ternyata selama ini kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu? Bayangkan kamu sedang berdiri di peron kereta. Ada puluhan arah, semua tampak menarik. Tapi hanya satu yang benar-benar membawa kamu pulang. Jangan sampai kamu naik yang salah, hanya karena takut mengecewakan orang-orang yang bahkan tidak ikut duduk di dalamnya. Kamu boleh sibuk, kamu boleh ambisius, tapi jangan lupa apa yang sedang kamu bangun, dan untuk siapa, karena semua keberhasilan akan jadi hampa kalau kamu tidak benar-benar tahu kenapa kamu menginginkannya. Jadi, sebelum kamu lanjut lagi, berhenti sebentar. Tanya ulang, apakah ini hal yang paling penting, atau hanya yang paling keras menuntut perhatianmu? Poin kelima, apakah ini diri saya yang ingin saya wujudkan? Ada satu pertanyaan yang biasanya datang diam-diam. Bukan saat kamu sedang di atas panggung, atau waktu semua orang menepuk bahumu dengan bangga. Tapi justru ketika lampu sudah mati, dan kamu duduk sendirian, tidak ada sorak, tidak ada tugas, hanya kamu dan bayanganmu sendiri. Apakah ini diri saya yang ingin saya wujudkan? Pertanyaan ini bukan soal pencapaian, tapi tentang kedekatan, bukan dengan dunia, tapi dengan diri sendiri. Seperti yang sudah kita sentuh di poin sebelumnya, tentang hal yang paling penting, seringkali kita terlalu sibuk meraih standar luar, sampai lupa menengok ke dalam. Dan diam-diam, ada jarak yang tumbuh antara siapa kita hari ini, dan siapa yang sebenarnya ingin kita jadi. Kamu mungkin sedang mengikuti jalan yang banyak dipuji, tapi apakah itu memang jalanmu? Kita tumbuh dalam kebiasaan untuk menyenangkan, menjadi versi anak yang ideal, pasangan yang layak dibanggakan, atau profesional yang tampil pantas. Tapi semua itu belum tentu mencerminkan isi hatimu yang sebenarnya. Ada satu fenomena yang menarik dari studi self-concept clarity. Orang-orang yang tahu siapa dirinya dengan segala kelebihan dan lukanya cenderung lebih tenang, lebih utuh, dan menariknya, mereka juga lebih bahagia. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka hidup dari dalam, bukan dari luar. Sekarang coba bayangkan ini. Kamu sedang duduk di sebuah ruangan kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada panggung, tidak ada gelar, tidak ada likes, hanya kamu dan dirimu sendiri. Apakah kamu nyaman dengan orang itu? Atau justru kamu merasa asing? Banyak dari kita yang lebih kenal bagaimana caranya bertahan, daripada mengenali keinginan terdalam yang bahkan belum sempat kita ucapkan. Dan ya, lingkungan seringkali memberi tekanan. Kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi jangan bikin malu, yang penting aman, ikut arus saja dulu. Dan akibatnya, banyak dari kita yang hanya belajar menyesuaikan, bukan memilih. Tapi apa jadinya kalau seluruh hidup ini kamu habiskan hanya sebagai peran tambahan dalam film orang lain? Rasanya aneh ya. Kita bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar hal-hal yang kelihatan keren. Padahal, jauh di dalam hati, kita tahu itu bukan milik kita. Dan pertanyaannya sekarang bukan sekadar, apa yang harus saya lakukan? Tapi lebih mendalam, siapa yang sedang saya bangun? Diri yang berani, diri yang jujur, diri yang tidak takut dikira aneh, karena akhirnya tahu, lebih baik ditolak karena jadi diri sendiri, daripada diterima karena jadi orang lain. Kalau kamu masih bingung mulai dari mana, mungkin kamu bisa mulai dari yang paling sederhana. Tanya pada dirimu sendiri, pelan. Apakah saya bangga dengan siapa saya hari ini? Kalau jawabannya belum, tenang. Masih ada waktu untuk kembali. Karena diri yang kamu impikan itu masih menunggumu. Dan dia tidak akan pergi kemana-mana. Poin ke-6. Untuk siapa ini? Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah benar-benar kamu jawab dengan jujur. Dan justru karena itu, hidupmu terasa semakin berat. Langkahmu semakin jauh, tapi hatimu tak ikut serta. Untuk siapa ini sebenarnya? Satu kalimat yang tampak sederhana, tapi bisa mengguncang semua alasan yang selama ini kamu banggakan. Kamu mungkin sedang duduk sendiri, menatap layar kerja, tenggelam dalam proyek yang katanya penting. Tapi diam-diam, di sudut hatimu, muncul suara kecil. Apakah aku melakukan semua ini karena aku menginginkannya? Atau karena aku harus?
Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, menjadi diri sendiri bukan berarti menolak semua ekspektasi luar, tapi memilih dengan sadar, membedakan mana yang pantas kamu bawa dan mana yang perlu kamu lepas. Seringkali kita mengira sedang berjuang untuk masa depan kita, padahal sebenarnya kita sedang bertahan di atas panggung milik orang lain, menjalankan peran yang ditulis bukan oleh tangan kita sendiri, tapi oleh harapan keluarga, budaya, bahkan rasa takut akan penolakan. Dan kamu tahu apa yang aneh? Banyak dari pencapaian yang paling kita banggakan justru tidak terasa memuaskan. Bukan karena kurang besar, tapi karena salah alamat.